Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauzi Ganim dan kali ini seperti biasa saya akan mereview pertandingan yang akan berlangsung besok, yaitu antara Timnas Indonesia melawan Australia, di mana ini adalah pertandingan kedua bagi Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia berhasil berhasil seri ya melawan Saudi 1-1 di Jeddah di Arab Saudi ya, dan 1 poin berhasil dipegang oleh Timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia babak ketiga zona Asia. Dan besok, yaitu hari Selasa tanggal 10 September 2024, saatnya Indonesia akan menerima atau akan melawan Australia. Indonesia akan menjadi tuan rumah, dan ini menjadi pertandingan kedua yang cukup berat ya, setelah kita tahu baik Australia ataupun Saudi adalah tim-tim langganan Piala Dunia yang selalu ikut di gelaran final Piala Dunia. Namun Indonesia tetap tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Buktinya kita di Arab Saudi mampu menahan Saudi ya dengan 1-1 dan membawa pulang 1 poin. Tentunya besok kita bermain di kandang sendiri, yaitu di Gelora Bung Karno, dan itu peluang untuk Timnas Indonesia. Meskipun Australia berat, kita harus optimis minimal juga merebut 1 poin, atau bahkan bisa jadi kita menang merebut 3 poin. Jadi ini luar biasa, karena kita di GBK tentu saya tahu infonya tiket sudah habis terjual gitu ya. Artinya bisa dibayangkan betapa ramainya suasana GBK besok gitu ya. Dan pasti pendukung Timnas Indonesia sangat powerful gitu ya untuk mendukung Timnas. Nah, jelang pertandingan Australia, patut untuk kita coba analisa sebetulnya line up seperti apa yang akan dimainkan oleh Sintayong melawan Australia nanti. Seperti yang kita ketahui uh, melawan Arab Saudi, Indonesia cukup kuat di babak pertama khususnya, setelah memainkan 9 pemain naturalisasi dari 11. Artinya hanya 2 pemain Indonesia yang betul-betul main di Liga 1 ya. Ya, kalau nggak salah di situ ada Rizky Ridho dan juga Witan ya. Jadi 2 pemain dari Liga 1 dimainkan dan sisanya adalah pemain aboard ya, yang mana 9 itu adalah pemain naturalisasi. Dan terbukti memang di babak 1 itu Indonesia bermain sangat enjoy, sangat enak sekali gitu ya. Sampai-sampai pelatih Saudi Arabia Roberto Mancini itu merasa kesulitan gitu ya melawan Timnas Indonesia. Dan gol dari Saudi juga baru tercipta di menit tambahan waktu di babak pertama ya, di menit 47. Nah, sepertinya Indonesia melalui Sintayong sebagai pelatihnya ini akan tetap menggunakan strategi yang sama saat melawan Saudi, meskipun tentu nanti akan ada perubahan. Seperti yang kita tahu bahwa Justin Hubner ini sudah selesai ya mendapatkan sanksi akumulasi kartu dan juga bisa segera dimainkan. Tapi rasa-rasanya besok yang tentu akan diturunkan, tetap Indonesia akan menggunakan 3 central back, di mana di situ diisi oleh Rizky Ridho, Jai Ijes, dan Kelvin Verdong gitu ya. Karena 3 ini udah ini banget ya, udah chemistry-nya dapet, enak gitu ya, menjaga pertahanan dari Timnas Indonesia ini udah luar biasa mereka bertiga ini ya.
Dan tentunya kiper penjaga gawang akan diisi oleh Martin Paes ya, yang pertandingan sebelumnya mampu menahan tendangan penalti. Ya, itu luar biasa gitu kan, dan menyelamatkan beberapa tembakan-tembakan dari Saudi yang membuat akhirnya gawang Indonesia hanya kebobolan satu. Itu pun refleks dari tendangan yang mengenai bahu Kelvin Verdong gitu ya. Di wingback nanti akan diisi seperti kemarin ada Sandy Walsh, kemudian di bagian tengah juga nanti ada Nathan, kemudian ada Ivar Jenner, ada Tom Haye, dan juga nanti akan ada di sayap itu ada Witan, kemudian ada Ragnar, dan di posisi striker tengah ada Rafael. Dan tentu ini adalah susunan pemain persis sama sebelum atau pada saat melawan Arab Saudi. Bisa jadi timnas Indonesia akan sedikit berubah di sisi central back. Bisa jadi Justin Hubner yang menjadi central back, kemudian Kevin Verdong digeser ke wingback ya, bisa jadi menggantikan Ivar Jenner gitu ya, yang sebelumnya main sebagai wingback. Nah ini adalah nanti Nathan ditarik agak ke tengah gitu ya. Nah ini komposisi yang sangat-sangat baik tentunya, dan kita berharap Indonesia melawan Australia besok kita bisa merebut poin kembali, poin-poin penting, poin-poin krusial di laga-laga awal dengan lawan-lawan yang tangguh gitu ya. Ketika kita berhasil mendapatkan poin-poin dengan lawan-lawan yang tangguh seperti Jepang, Saudi, kemudian Arab Saudi, tentu peluang Indonesia untuk setidaknya berada di peringkat 3 dan 4 sehingga kita bisa lolos ke round keempat ini sangat besar gitu ya. Tinggal nanti saat melawan Bahrain, melawan Cina, itu kita bisa mendapatkan hasil maksimal, selalu menang gitu. Nah, tentu dukungan dan doa dari para supporter Indonesia sangat dibutuhkan besok ya di Gelora Bung Karno, sehingga Indonesia bisa menang setidaknya, atau setidaknya seri mendapatkan 1 poin dan bisa mengumpulkan 2 poin dari pertandingan Saudi dan Australia. Oke, itu aja sekilas tentang prediksi line up timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.